Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang hukum perbankan. Kata bank berasal dari bahasa Itali, banca, yang berarti bence, yaitu suatu bangku tempat duduk. Menurut Abdurrahman A. tahun 1991, pada zaman pertengahan pihak bankir Itali memberikan pinjaman-pinjaman dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Sedangkan menurut GMV Stewart, bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan mempertukarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral. Selanjutnya kita masuk di usaha bank umum. Yang pertama ada menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lain. Yang kedua, menyalurkan dana lewat pemberian kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri dan atau atas kepentingan nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga. Yang kelima, melakukan kegiatan dalam valuta asing. Dan yang terakhir, melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, atau dalam lembaga clearing penyelesaian atau penyimpanan. Bentuk hukum bank umum dan BPR. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa: yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua koperasi, dan yang ketiga perusahaan daerah. Bentuk hukum suatu BPR, yang pertama ada perusahaan daerah, yang kedua koperasi, yang ketiga perseroan terbatas, dan yang terakhir bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tujuannya memberikan wadah bagi penyelenggara lembaga perbankan yang lebih kecil dari bank pengkreditan rakyat, seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa. Selanjutnya ada usaha bank pengkreditan rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat di dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penyebutan bentuk lainnya dipersamakan dengan itu dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh bank pengkreditan rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir ada menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Berikut ini perbedaan bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pengkreditan rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya. Bagi bank yang melanggar ketentuan di atas, maka berdasarkan pasal 40 UU nomor 10 tahun 1998, 2 sampai dengan 4 tahun penjara serta denda 4 miliar sampai dengan 8 miliar. Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank, yang pertama, terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal. Kedua, antara hukuman penjara dan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif. Yang ketiga, tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Yang terakhir, kita akan membahas prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Yang pertama, dasar hukum bank berdasarkan syariah. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 dan Pasal 13 yang membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan dengan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian diperluas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang memperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan syariat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, dasar hukum berupa perjanjian. Yang ketiga, dasar hukum berupa syariat Islam. Yang pertama ada pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal.
Yang ketiga, ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat, ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Dan yang terakhir, ada prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.